Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, baraya dimanapun Anda berada, baraya sadesa, baraya sakota, baraya sanjaga beraya. Bertemu lagi bersama Babaransi Channel di podcastnya Ngopi Bareng Babah. Pada malam ini saya kedatangan seorang narasumber yang datang jauh dari Jawa Tengah, yang tepatnya dari daerah Dieng, Banjarnegara atau dekat dengan Wonosobo. Narasumber akan menceritakan sebuah kisah mistis atau kisah misteri yang dialami beliau dan juga warga sekitar, yaitu menceritakan tentang kisah misteri di sebuah masjid yang dibangun di daerah tersebut. Dan kisah misteri yang narasumber alami selama berada di kampung beliau tinggal. Dan terima kasih juga kepada Baraya yang masih setia untuk menonton podcastnya Ngopi Bareng Babah. Jangan lupa untuk terus pantau, terus tonton podcastnya Ngopi Bareng Babah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tidak lupa terima kasih juga untuk produk kopinya. Produk kopi Kailasa, yaitu kopinya Arabica Dieng dan juga kopi robustanya Wonosobo. Bagi Baraya yang ingin mempromosikan produknya, silakan untuk menghubungi di kontaknya 081932714711. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung panggil narasumber yang kebetulan malam ini sudah ada di Saung Lodaya. Silakan untuk narasumber, Mas ceritakan tentang kejadian yang Mas alami di kampung Mas tinggal. Ya kan, untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih sebelumnya. Nama saya Panuntun, asalnya dari Areng Dieng, tempat desanya Desa Beji, Pejawaran, Banjarnegara. Alhamdulillah narasumber bersedia untuk menceritakan kisah misteri yang beliau alami di desa tempat Mas ini tinggal. Awal mulanya ya ini ya, awal mulanya pekerja masjid itu pernah mengalami kejanggalan yang enggak semua orang tahu. Iya. Kan cuma bilang sama termasuk panitia lah gitu ya. Awal mulanya apa ya, awal mulanya itu mau metik daun buat lap bersih yang mau didudukin. Pada kurang lebih jam 10 pagi itu kok waktunya cerah, nggak hujan, dan mataharinya itu benar-benar gimana, terang banget lah. Ada darah segar yang nggak tahu asalnya dari mana gitu. Awal mulanya banget ada cerita gitu. Terus Dan itu diketahui ketika membersihkan dengan daun tersebut. ya, mau dibersihin kok di sini ada darah gitu. Ya. Iya. Terus lagi ada teman-teman katanya itu tiap malam ada suara yang kurang enak gitu. Iya. Dan suara dari barang jatuh,
dari kadang kayak ada orang jalan, tapi setelah dilihat nggak ada apa-apa gitu. Dan yang teman-teman katanya lihat itu seperti ada orang lagi duduk-duduk Iya, iya. hampir setiap malam katanya adalah orang lagi duduk-duduk, pas waktu di apa dideketin itu di situ nggak ada orang. Kalau di WC Iya. itu katanya ada seperti orang mandi, ada seperti orang cuci piring gitu, Iya, iya. penting gitu. Dan yang paling agak heran tuh bau Bau. saya pun pernah ngalamin. Itu bau bangke atau bau bunga atau bau Ya. apa? Yang saya alamin itu baunya wangi, Bau wangi, benar-benar wangi, enak untuk diserap Iya. gitu, nggak seperti parfum biasa yang Iya. orang pakai gitu. Dikirain itu temen yang baru datang yang pakai parfum itu kan. Pada waktu itu, pada beberapa bulan yang lalu itu ada semacam, kalau di Jawa bilangnya selawatan gitu lah. Iya, iya, iya. Pas mau waktu main selawatan itu sekitar jam 8 sampai jam 8, perkiraan sekitar jam 8 sampai jam 9 itu baru mau mulai, kok ada baru teman-teman udah pada ngumpul. Iya. Mau mulai kok ada teman baru datang. Dikirain itu baunya temen itu pakai parfum apa, kok enak banget baunya gitu. Setelah dicium-cium temennya enggak. Tapi itu semua orang yang di situ merasakan mencium harum itu enak, benar-benar enak. Kalau kata teman-teman yang di situ itu belum pernah ngerasain bau yang kayak gitu enaknya gitu, seperti parfum tapi benar-benar lain. Terus tadi Mas ceritakan yang darah segar itu ceritanya seperti apa? Apakah dulunya ada kejanggalan atau kejadian aneh gitu yang ada di situ sebelum masjid tersebut dibangun? Itu kan di situ banyak cerita yang mistis-mistis yang aneh. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang gini. Terus saya sama teman-teman itu kebetulan yang diberitahu. Terus teman saya ngajakin, gimana kalau cari orang yang tahu tentang hal-hal mistis gitu. Pada waktu itu saya datang ya ke tempat, gimana ya, kalau dibilang paranormal ya bukan. Saya datang ke tempat, kalau di Jawa bilangnya Pak Kiai gitu. Iya. Terus saya bilang, ini solusinya gimana? Terus Pak Kiainya ngasih saran, oh tenang aja kalau gitu, ntar saya dari orang yang tahu tentang hal itu. Iya. Terus ngajak temannya ke situ. Sekitar setelah saya bilang itu 2 hari kayaknya nggak datang ke tempat saya itu. Terus di sana ya, kalau orang, saya sih kurang tahu tentang hal apa itu kalau orang Jawa bilangnya seperti ritual gitu. Iya. Jalan ke tempat sini, jalan ke tempat sini, jalan ke sini. Itu karena katanya kalau di sini nggak apa-apa, memang ada, tapi nggak mengganggu masyarakat, hanya sekedar mencari tahu tentang lokasi di situ aja. Ya, nggak mengganggu, nggak merusak, dan gimana ya, katanya itu nggak mengganggu, nggak merusak, terus cuma ingin tahu warga kenapa kok nggak ramai seperti biasa di tempat itu gitu. Biasanya kan warga pada setiap misalnya 1 minggu 1 kali itu ada kerja bakti, ada apa, kok berapa bulan depan itu nggak pernah kayak gitu. Datang ke sini katanya baunya yang bau wangi di sekitar sini. Kalau yang bau
nggak enak seperti Bangke. Hmm. Itu di wilayah, kalau masjid di sebelah kanan masjid itu katanya. Dulunya katanya itu zaman mungkin berapa tahun yang lalu, yang saya nggak tahu, itu katanya pernah untuk bunuh orang katanya gitu. Dan ketuanya masjid pun pernah bermimpi. Iya, Ya nggak mimpi tapi seperti mimpi, katanya kan belum tidur. Iya. Jamnya kurang lebih jam 1:30 malam kayaknya, pada waktu bilang sama saya itu nggak mimpi tapi terasa mimpi gitu. Padahal masih baru Masih belum tidur. masih belum tidur. Itu seperti itu tapi nggak mimpi. Itu ada orang datang kayak nyuruh, gimana ya, nyuruh untuk Sesajen. enggak Oh, enggak. enggak sesajen, tapi minta sesuatu yang enggak enggak masuk akal gitu lah. Iya. Kalau di sana itu mintanya apa ya, katanya suruh taruh di situ biar enggak mengganggu pekerja sama warga gitu. Mintanya daun sirih sama apa, kalau saya lupa. Bukan tumbal. Buat musapin tiang yang ada di kanan gitu. Oh itu. Kan ada pondasi, ada tiang. Tiang buat masjid itu. Katanya daun sirihnya itu buat musapin. Itu ceritanya. Terus yang suara-suara itu ada suara seperti suara orang jalan, seperti apa, itu sekitar masjid yang pada dengar. Katanya ada orang seperti orang main di situ. Dilihat tempat nggak ada, seperti orang jalan-jalan di dalam, dilihat nggak ada. Dan pada waktu pembangunan itu, pada waktu pengecoran ya ada cerita dari temen. Kan temen lembur. Iya. Pas pada waktu itu naik ke atas mau iket-iket ke situ. Iya. Di belakangnya dilihat kirain temen. Iya. Kok datang diam aja gitu. Setelah dilihat katanya bentuknya itu nggak ada mukanya. Dilihat dari sini nggak ada mukanya, dilihat dari kanan nggak ada mukanya gitu. Asli langsung merinding ini. Katanya berambut panjang tapi nggak ada mukanya. Dilihat seperti orang duduk tapi nggak ada Kelihatan mukanya. menutupin. Lalu temen itu yang pada waktu ngikutin besi-besi itu nggak berani turun sampai pagi. Iya. Di situ diam di masjid. Yang penting ikat hadapnya ke depan gitu, nggak lihat-lihat katanya. Dan cerita yang baru-baru ini yang agak aneh itu bau sama seperti ada suara, kadang orang seperti orang ngaji Di situ di situ. Tapi setiap dilihat itu nggak ada gitu. Mungkin kejadian-kejadian yang dialami Mas dan warga sekitar itu emang dikarenakan tadi diceritakan beberapa abad ke belakang, bisa jadi itu zaman penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang. Di situ tempat pembantaian. Bukan pembantaian katanya. Katanya orang yang datang ke situ sama orang itu ketua masjidnya yang seperti mimpi itu bukan pembantaian, tapi udah pernah buat bunuh orang, Dibuang di situ. nggak dibuang tapi digantung. Katanya terus kepalanya nggak tahu kemana. Terusan yang seperti mimpi itu bilangnya saya nggak akan mengganggu, tapi usahakan saya, kalau apa ya, kalau orang bilang itu
saling menjaga, jangan diusir dari tempat itu gitu katanya. Masing-masing ya, Masing-masing dengan alamnya. Iya. Tapi jangan saling mengganggu gitu. Awal mulanya kayak gitu sih gara-gara ada pekerja yang sakit, dibawa ke rumah sakit, katanya nggak ada penyakit. Itu kalau nggak salah sampai 3 kali atau gimana, atau lebih, udah periksa ke dokter ini katanya nggak ada penyakit, udah periksa ke dokter ini katanya nggak ada penyakit, terus sakitnya agak berlanjut, dibawa ke rumah sakit, katanya itu 2 rumah sakit atau berapa, udah berangkat di rumah sakit di ronsen atau gimana, nggak ada penyakitnya, terus pulang lagi. Di rumah sakit kan kelihatan udah sehat, tapi setiap pulang itu sakit lagi, nggak tahu penyakitnya apa, dibawa lagi ke rumah sakit, pindah rumah sakit, ya gitu lagi. Kalau dibawa sampai rumah sakit itu sembuh, terus bawa pulang sehat lagi gitu, apa sakit lagi gitu. Itu sembuhnya kabeh sih apa ya, semua kan tergantung yang di atas. Kalau orang di sana ya percaya sama yang di atas, tapi ada syariat atau lantaran dikit dari orang yang dibilang sesepuh desa atau gimana, katanya yang tiang tadi yang saya ceritakan itu suruh usapin pakai daun sirih, terus apalagi diusapin pakai daun sirih, terus daun sirihnya itu ditanam di situ berapa lembar dan langsung diurut lagi biar nggak saling mengganggu katanya. Dan bisa si orang tersebut itu bisa sembuh. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Syariat yang tadi dijalankan. Ya. Selain kejadian yang banyak sekali di masjid yang dibangun tersebut, dan masjid tersebut kan belum selesai 100% sekarang. Nah, selain itu ada kejadian yang Mas alami di tempat lain, atau karena kebanyakan Baraya di sana itu petani kentang, petani sayuran. Nah, apakah Mas pernah mengalami ketika sedang berkebun ataukah ngalamin di mana gitu? Itu pernah, udah yang sama temen 1 kali, yang sendiri cuman merinding doang, kan lewat tempat yang dibilang angker, kalau orang Jawa dibilangnya angker, kalau daerah ini kurang paham. Sama angker. Itu di ladang saya pernah ngalamin, saya sama saudara pada waktu itu mau nyiram, kan waktunya musim kemarau. Itu saya datang itu tuh Pak maghrib sebelum isya. Saya naruh makanan sama mau buat api kecil, buat api unggun gitu. Ada seperti orang lempar batu besar, cuk gitu. Terus kayak apa, kalau di Jawa itu bilangnya gelongsor lah, itu bahasa Indonesianya apa ya, jatuh kayak gini, gelintir itu. Kayak pohon kentangnya itu seperti kayak daun pada kebalik itu, tapi setelah dilihat dari dekat itu nggak ada yang rusak. Terus saya bilang sama teman saya, itu apa? Itu hantu atau cuma ganggu doang? Terus teman saya bilang nggak tahu. Ya, tahunya saya itu mungkin hantu, mungkin nggak kelihatan terlalu jelas, tapi ada suara, terus daun-daun kentang itu seperti pada roboh gitu. Saya kaget sama teman saya cubit, terus bilang saya sakit loh cubit. Oh, berarti kamu bukan hantu, saya kan udah takut banget gitu. Ini udah merinding, nggak ada kata lain lah. Malam-malam di ladang itu kan
gelap, nggak ada lampu, nggak ada apa. Terus setelah itu sekitar pada Isya, mungkin jam 8 atau jam berapa, itu mulai pohon bambu seperti apa ya, seperti pada patah gitu, tas 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 tas, suaranya nggak jelas. Setelah dilihat ke pohon bambu, nggak ada apa-apa. Terus saya naik lagi ke tempat saya api unggun itu, ada seperti orang nangis pertama. Saya lihat sama temen juga nggak ada apa. Saya lempar-lempar pohon bambunya, nggak ada diemnya. Sampai ada mungkin 5 menit atau lebih kurang, karena udah takut semua ya, konsentrasi pada air doang, biar nggak terlalu jelas suara yang nangis itu. Terus mungkin berapa jam kemudian, kan udah capek nyiram sayur itu, lalu pada datang ke tempat api unggun itu ada lagi suara orang nangis itu dari mulai sekitar jam 10 atau jam 11 nyampe pagi, nggak ada hentinya. Di daerah saya itu agak-agak gimana gitu, katanya orang tetangga ladang saya itu memang sering kayak gitu. Tapi tetangga saya itu banyak yang melihat, katanya kayak gini, katanya gini. Nih, lumayan merinding nih Mas ceritakan, meskipun nih ceritanya di jauh gitu, tapi aduh merindingnya nih di sini. Berarti banyak sekali penampakan atau suara ya, kebanyakan sih penampakan secara jelas itu nggak kelihatan. Cuma kalau misalkan suara-suara itu suara orang jalan atau misalkan yang lempar, itu sering sekali berarti ya. Kata yang dekat-dekat itu hampir tiap malam hampir. Dan itu banyak kan, ataukah memang beberapa orang yang datang ke kebun gitu? Kalau yang di kebun itu, kalau misalnya ada orang di situ ya memang kadang ada suara itu. Terus Mas sendiri pernah menceritakan ada sebuah di situ, sebuah pohon beringin. Nah, yang dianggap warga sekitar itu tempat itu benar-benar angker gitu. Nah, itu seperti apa ceritanya? Itu ceritanya kalau diceritain itu susah dan panjang banget. Karena setiap orang yang begitu itu berbeda-beda cerita. Boleh diceritakan meskipun pengalaman Mas atau pengalaman teman atau orang lain yang pernah bercerita ke Mas sendiri, penampakannya seperti apa atau kejadiannya seperti apa? Kalau dengar dari temen, dari orang-orang sekitar itu, katanya itu kalau orang Jawa bilangnya makhluk yang tinggi besar itu apa ya? Genderuwo. Nah itu yang kalau orang Jawa bilangnya genderuwo, itu yang tinggi besar. Itu pernah ada orang lewat, katanya lewat di bawahnya kaki itu nggak kepala yang orang kampung saya lewat itu nggak kelihatan, nggak ininya nggak nyampe ini, mata kaki kan katanya ini. Kalau orang berdiri yang agak lebar itu apa ya, ngangkang atau gimana ya, ngangkang itu katanya lihat di bawahnya itu nggak nyentuh bagian bawah kaki itu kan, saking tinggi besar. Kalau saya yang pernah saya alami sekitar tahun 2016,
nggak lihat bentuk, nggak lihat itu, tapi merinding yang nggak karuan gitu kan. Saya lewatnya naik motor, Iya. kan jalannya cuman sekitar 1,5 meter. Naik motor, pada waktu itu naik motor ke tempat itu, mau ke tempat di samping, misalnya saya sini ke sini gitu. Kalau lewat itu berangkatnya itu biasa-biasa aja, nggak takut. Tapi setelah saya dari lewat di tempat itu, saya keinget, oh kalau di situ itu katanya gini. Wah, saya merinding, nggak berani lewat itu lagi kalau yang saya Jadi alami. merindingnya tuh setelah inget Saya lewat itu cerita orang. kan di situ ada 2 batu yang orang-orang bilang dulu buat ritual atau apa itu batunya, kalau orang semalaman di situ Tapa. Nah, Jadi di situ pernah dijadikan tempat bertapa zaman dulu atau Zaman emang saya kecil sekitar tahun berapa ya, pada waktu rame togel itu sering banget ada orang di situ kan. Kebetulan di kampung saya sebelum itu ada yang bilang itu juru puji, katanya kalau mau ritual di situ harus ke tempat orang itu biar diberi saran gini. Iya. Dan misalnya ada makhluk yang ganggu jangan kabur gitu. Itu tapi sudah lama. Kalau sekarang nggak pernah Kalau dijadikan. Enggak. Terakhir tahun 2000 berapa katanya itu di situ ada sebuah, kalau orang Jawa bilangnya jimat. Itu katanya pusaka itu keris kecil katanya, yang diambil ya, beda kecamatan sih kalau sama saya, katanya diambil orang itu di daerah itu tempat saya itu ada kejadian aneh. Hujan yang sangat lebat, katanya orang situ itu ambil pusaka di situ gitu. Gara-gara orang ambil pusaka. Katanya orang di daerah saya itu. Kalau yang pasti hujan kan yang dari atas yang ngasih, tapi kan nggak biasanya hujan segitu lebatnya gitu. Kalau di daerah gunung itu ya cuman ya emang besar, tapi kan nggak seperti itu gitu. Angin sama hujan itu kalau di daerah pegunungan itu jarang. Kejadiannya aneh itu seketika dari matahari kelihatan langsung datang kabut, kalau di daerah saya bilangnya kabut hitam sama angin, langsung hujan yang sangat besar katanya. Kita tahun 2010 atau tahun 2008 itu pada waktu itu yang terakhir saya dengar cerita sama orang-orang. Tapi hanya waktu itu kejadian. Kalau sekarang enggak. Tapi kalau orang lewat itu ya hampir setiap orang itu merasakan merinding walaupun siang hari gitu. Gak ada yang berani. Ya pada berani, tapi itu kan jalan umum. Merinding ya. Tapi selalu merinding. Apalagi kalau agak mendung gitu, jam-jam 3, jam 2 itu jarang yang lewat situ. Hanya orang-orang yang emang berani gitu lah. Kalau mau ke kebun atau ke ladang. Kalau orang yang di saya yang kalau dengar kita itu merinding, itu kurang kalau nggak ada teman nggak berani. Di situ emang jauh ke perkampungan? Enggak, cuman sekitar ya hampir 100 meteran lah, lebih sedikit. Oke, terima kasih nih Mas udah bertukar cerita di podcastnya Ngopi Bareng Babah. Nih Mas ceritakan tentang kejadian yang dialami Mas sendiri atau kejadian yang dialami oleh warga sekitar di daerah Mas tinggal. Dari mulai kejadian banyak sekali itu di masjid kejadiannya, dan kemudian cerita mistis yang Mas alami ketika di ladang atau tadi di pohon besar itu yang
dulu itu dijadikan tempat gitu untuk bertapa. Zaman dulu itu emang di sini juga, jangankan di daerah Jawa Tengah ya, daerah sini Jawa Barat juga seringlah tempat-tempat itu yang dianggap sakral atau dianggap angker itu dijadikan tempat untuk mencari togel. Nah, mungkin edukasinya bahwa kita ini manusia tetap hidup itu berdampingan. Yang tadi Mas katakan, terus yang dialami, yang pernah mimpi tapi tidak bermimpi gitu, menceritakan bahwa saya itu tidak mengganggu dan gak mau diganggu. Jadi di situ udah ketahuan bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk makhluk apa disebutnya, astral. Dengan makhluk astral kita hidup berdampingan, dan kita masing-masing manusia hidup dengan kehidupan manusianya, mereka pun makhluk astral hidup dengan nya sendiri gitu. Kita jangan saling mengganggu, kita saling menghargai di situ. Terima kasih untuk Baraya yang tetap setia menonton podcastnya Ngopi Bareng Babah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Babaransi Channel.